Bagaimana kalau menikah 2 kali di hari yang sama? Pertama, prosesi ijab kabul di masjid, lalu kemudian prosesi pemberkatan pernikahan. Apakah pemberkatan itu sah? Nah, ini pertanyaan dari Bapak Gomez Frederick Sihaan, Horas Amang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini berarti termasuk dalam perkawinan ganda. Nah, perkawinan ganda itu dilarang berdasarkan hukum gereja. Nanti Anda bisa juga membaca ya, Kanon 1127 paragraf ketiga. Kurang lebih isi dari kanon itu begini. Dilarang ya upacara perkawinan setelah atau sebelum perkawinan Katolik atau kanonik dengan maksud untuk menyatakan atau memperbaharui kesepakatan nikah. Jadi sudah sangat jelas di sini. Sebenarnya itu dilarang perkawinan ganda itu. 1 kali secara Islam atau di agama yang lain. Lalu nanti setelah itu baru di gereja Katolik dengan maksud sama-sama menyatakan ya atau memperbaharui kesepakatan nikah. Itu dilarang sebenarnya. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, ada yang perlu kita garis bawahi kalau menikah di dalam ijab kabul itu. Di situ sebenarnya ada ya pengucapan syahadat Islam. Berarti dengan kata lain itu sebenarnya orang yang bukan Islam itu masuk Islam di situ. Memang saya tahu juga ada beberapa ya proses perkawinan ijab kabul itu pihak yang bukan Islam itu tidak perlu mengucapkan syahadat Islam. Tetapi sebagian itu justru mengharuskan ya mengucapkan syahadat itu. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan oleh kita semua. Dan mengapa saudara-saudariku yang terkasih itu tidak boleh melakukan perkawinan ganda itu? Karena berarti ya kesepakatan yang sudah diberikan itu seolah-olah ditiadakan kembali, atau berarti pura-pura yang pertama itu karena diulang lagi untuk menyatakan kesepakatan itu. Berarti ini bisa kena itu kanon yang lain yang namanya adalah simulatio parsialis atau kepura-puraan sebagian, karena bisa cacat kesepakatan nikah yang benar sungguh ya dan bebas itu berdasarkan kanon 1101 ya paragraf kedua. Jadi nanti bisa malah kesepakatan itu cacat itu. Nanti kita tahu sendiri kalau kesepakatan nikah itu cacat, maka perkawinan itu juga cacat atau tidak sah. Jadi kita harus sungguh waspada berkaitan dengan ini karena banyak terjadi rupa-rupanya ya. Tidak hanya antara Katolik dengan non-baptis, tetapi bahkan perkawinan beda gereja antara seorang Katolik dengan seorang Protestan itu bisa dilangsungkan 2 kali perkawinan kan, 1 kali secara Protestan, 1 kali secara Katolik. Jadi seharusnya orang Katolik tetap menaati aturan hukum gereja Katolik. Tuhan memberkati. Horas Amang.